Pas mau wisuda saya ketemu sama ayah tuh. Setelah mungkin 20 tahun berpisah ya, kelas 2 SD saya ditinggalin sama ayah tuh. Waktu kelas 2 SD, ayah sama ibu berpisah. Yes, ayah berpisah. Dan itu ibu yang membesarkan semua atau ada yang Ya. ikut ayah juga? Nggak ada. Semua ikut Ibu dulu kerja apa? jualan. Ya beliau tuh SD juga gak tamat, tapi di situ juga saya jadi makin, saya lulusan kuliah harus lebih hebat dong. Waktu itu factory manajernya orang-orang luar, orang Jepang, pindah dia. Resign lagi. Desain, saya menggantikannya. Masuk tuh kan jam 8 di sana. Iya. Jam 8 saya jam 7 udah standby. Oke. Jam 7 udah standby. Terus pulang juga jam 5 jam 6 kan saya paling malam tuh jam 9. Dari Kang Yudi sendiri kan sampai bikin Vinata ya. Ya. Vinata ini sebuah software yang akhirnya membantu UKM itu. Nah, itu sekarang usernya udah banyak belum? Lumayan udah 1.200-an lah dari kemarin terakhir Januari lah efektif kita launching bener. Video ini dipersembahkan oleh 101red.com. Jualan online tanpa ribet. Nah, Kang Yudi ini keren banget. Kenapa sih keren banget? Karena Kang Yudi ini adalah founder dari 4 perusahaan yang udah luar biasa. Namun sekarang Kang Yudi itu lebih sering dikenal sebagai founder dan CEO dari PT Reksa Finansial Tertata. Nah, ingin tahu siapa Kang Yudi itu sebenarnya? Kita simak berikut ini. Oke Kang Yudi, aku panggilnya Akang aja ya. Siap. Tadi sih sebenarnya awal-awal manggilnya Mas, cuma gue pikir kayak orang Bandung harus panggil Kangnya nggak sih? Kang Yudi ini bisa jelasin nggak sih Vinata itu apa? Atau biasanya disebutnya Vinata kan? Reksa Yes. Finansial Tertata atau Vinata? Ya, Vinata aplikasi untuk membantu teman-teman UKM ngerapiin laporan keuangannya. Oh gitu. Laporan keuangan jadi kayak itu aplikasi, Yes. terus kita tinggal masukin data penjualan aja gitu. Ya, data keluar masuk uang lah. Nanti sistem yang akan menggait. Oke. Gitu. Nah, itu sekarang usernya udah banyak belum? Lumayan udah 1.200-an lah dari kemarin terakhir Januari lah efektif kita launching bener. Januari tahun ini, tahun 2020. Yes. Gila, sekarang baru pertengahan Maret, keren juga ya. Wah, Kang Yudi. Jadi Kang Yudi ini mukanya serius-serius gini. Kang Yudi boleh ceritain nggak sih backgroundnya itu gimana? Kecilnya itu di mana? Lahir di mana? Sekolah di mana? Keluarganya gimana? Siap. Sampai bisa sekeren kayak sekarang gitu. Aduh, alhamdulillah kalau disebut keren. Itu doa bagi saya ya. Iya. Semoga memang keren lah. Keren lah. Amin. Ya saya lahir besar tuh di Bandung di satu daerah yang namanya Cicadas. Itu yang terpadat lah di Bandung, itu salah satu daerah yang terpadat dan termasuk yang lingkungan banyak kriminal saat itu ya. Kenapa? Karena banyak
teman-teman itu nggak sampai lulus sekolah SD aja nggak lulus gitu. Hah? Ya itulah kenapa jadi banyak aktivitas kriminal mungkin lah ya Itu di zaman itu. di zaman itu. Itu tahun berapa sih Kang Yudi lahirnya? Saya 74-an lahir di situ, jadi Oh, oke. sekitar 80-an berarti saya masa kecil di situ. Iya, heeh. Jadi waktu itu lahir di lingkungan preman. Ya begitu. Lingkungan yang keras lah ya. Ya. Tapi bisa untungnya kan pergaulannya bener dong. Ya, saya termasuk yang suka mencoba lingkungan baru lah. Tidak hanya bergaul dengan teman-teman yang suka begitu, tapi juga saya ada teman-teman yang suka beraktivitas di masjid begitu. Jadi saya gitu. SMP SMA sering tidur di masjid tuh. Oh. Meskipun lingkungan yang lain juga ya dekat dengan hal-hal yang kurang baik ya. Iya. Gitu. Itu yang mungkin yang membalancing. Dan kebetulan apalagi ketika di kuliahan saya ketemu orang-orang yang hebat lah menurut saya. Di antara teman-teman saya tuh paling yang tidak begitu pintar. Kalau nggak mau disebut bodoh. Jenius dan ini serius. Jenius ngomongin apapun lah, ngomongin musik, ngomongin politik, ngomongin agama, ngomongin hal yang konyol pun teman-teman ini keren gitu tapi dari situ saya banyak belajar. Saya termasuk yang paling rajin kayaknya ya. Coba bisa didefinisikan rajin itu kayak gimana tuh? Ya karena saya ngelihat teman-teman hebat-hebat, pinter-pinter, ya saya paling banyak rajin mengupgrade diri, banyak belajar, banyak baca, banyak menonton yang menambah pengetahuan baru. Terus ya baca-baca majalah segala macam, Gunawan Muhammad, Gus Dur. Ya alhamdulillah jadi terbentuklah makin bener lah ya cara mikirnya gitu. Itu akhirnya lulus tahun berapa? 98 Desember saya wisuda. 98 Desember wisuda. Dan itu juga pas mau wisuda saya ketemu sama ayah tuh. Setelah mungkin 20 tahun berpisah ya, kelas 2 SD saya ditinggalin sama ayah tuh. Ya pas saya mau wisuda, ayah saya ketemu lagi. Jadi waktu kelas 2 SD, ayah sama ibu berpisah. Yes, ayah berpisah. Jadi ibu bisa dibilang yang menanggung semua sampai kuliah atau ayah masih ada support juga? Kita hilang kontak, kita menganggap udah tidak ada. Ya, karena lost kontak. Kang Yudi sendiri anak 7. Anak ketujuh dari 8 bersaudara. Dan itu ibu yang membesarkan semua atau ada yang ikut ayah juga? Nggak ada. Semua ikut. Ibu dulu kerja apa? Jualan di pasar. Kayaknya sih ibu saya termasuk yang pelopor ngebikin ini ya, bumbu-bumbu bakso tuh. Oh, bumbu bakso terus kayak dijual-jualin ke restoran gitu atau gimana? Enggak, tukang-tukang bakso. Oh, okay. Yang belinya. Tapi keren banget ya ibunya ya. Maksudnya bisa sampai membesarkan 8 anak, semuanya kuliah lagi. Kuliah. Yang hebatnya itu justru ya beliau tuh SD juga gak tamat, tapi di situ juga saya jadi makin, saya lulusan kuliah harus lebih hebat dong dari ibu saya gitu yang hanya tidak sampai selesai gitu SD. Bisa ketemu ayah tuh gimana ceritanya? Beliau datang ke wisuda atau? Tiba-tiba datang aja ke Bandung. Ketemu yang dikontak pertama kakak apa? Yang paling gede atau kakak tiri sebapak. Kakak tiri sebapak. Jadi ibu itu istri kedua atau gimana? Iya, jadi waktu ibu dan ayah saya menikah juga masing-masing sudah punya anak. Berarti dari yang masing-masing punya anak, Kang Yudi itu 8 bersaudara, jadi ada saudara tiri juga ya dari pihak ibu. Dari pihak, ya. Aku masih penasaran sih, maksudnya seorang wanita, ibunya Kang Yudi, yang tadi kan Kang Yudi bilang SD juga nggak lulus kan, tapi bisa sampai begitu hebatnya. Pertama dia belajar dagangnya dari mana, atau memang nalurinya gimana? Sepak terjangnya kayak gimana sih, bisa lebih detail nggak? Mungkin hampir kebanyakan orang ya terjun ke dagang karena kepaksa juga mungkin lah ya. Iya, pepet. Pepet, betul. Ya, tapi yang saya salut itu banyak pembelajaran yang saya dapat gitu loh dari seorang yang SD aja nggak tamat. Misalnya, bagaimana mungkin beliau itu tahu tentang berinvestasi di properti misalnya. Oh ya? Yang ternyata setelah saya dewasa, ternyata itu yang diajarkan Robert Kiyosaki itu
Sampai kemudian ketika beliau meninggal gitu, ternyata kita semua tuh diwarisin kios sama tanah Tiap anak. tiap anak. Gila lo, keren banget. Ya, wow, Mantap. bagi saya sih luar biasa ya, bagi Itu saya luar sih luar biasa biasa. sekali sih. Bukan besarnya ya, mungkin bagi sebagian orang itu nggak Iya, seberapa. tapi tetep loh. Ya, tapi Iya. luar biasa bagi saya. Panutan banget asli. Tapi dari situ juga saya semakin ingin ngebuktiin, saya harus lebih hebat dong dari beliau ya. Tapi kayaknya benang merahnya bisa jadi, bayangin ya Kang Yudi lahir di lingkungan yang kurang baik lah. Faktor didikan orang tua sih bisa, yang didikan ibu ya, jadi bikin Kang Yudi kayak sekarang ya nggak sih? Bisa jadi. Bisa jadi. Dan sekedar informasi aja, sampai sekarang saya tuh jadi dewan penasehat di lingkungan itu tuh. Sekarang sih preman-premannya udah pada pensiun tuh. Jadi lihat film preman pensiun tuh kayak itu gambaran saya sekali. Oke, berarti kan Kang Yudi lulus kuliah itu tahun 98 ya? Desember. Nah, terus dari lulus kuliah, lulus kuliah tuh gampang nggak sih nyari kerjaannya? Sebulan kemudian langsung kerja saya. Januari 99 saya. Nah, tadi kan bilangnya waktu masih jadi mahasiswa kayaknya kurang pintar, IPK-nya dulu berapa? Kecil lah, di bawah 3. Walaupun rajin nih. Nah, di yang gede itu IPK di tingkat akhir lah. Di atas 3,2. Oh, oke. Berarti pas lulus oke dong IPK-nya udah. Udah oke. Oke. Berarti udah gitu ngelamar, pertama kali kerja di tahun 99 berarti dong kalau sebulan kemudian. Yes, 99 Januari 99 Januari di Bandung. Bandung. Perusahaan garmen di Bandung selama 2 tahun ya. Itu jabatan pertama apa waktu ngelamar? PPIC, IPIC itu apa? Planning Production Inventory Control. Merencanakan inventory, persediaan untuk memastikan si produksi lancar lah, dan scheduling, Oke. penjadwalan produksi. Itu belum kenal sama Teh Yanti. Udah sih karena ini kan tetangga. Tetangga selama tinggal di Bandung dari kecil. Betul. Akhirnya nikahnya tahun berapa? 2002-an. Jadi setelah resign dari PT Gria ini, nikah dulu nih sama Teh Yanti. Oke, anyway, boleh dijelasin nggak sih waktu kerja di PT Gria ini, dari yang tadinya ngurus inventory, bisa sampai dalam 2 tahun jadi factory manager tuh, resepnya apa sih? Bisa naik karir cicik-cicik gitu? Iya, sejak karena di PPIC mau nggak mau tahu tentang supply chain ya. Pertama kali barang datang dari mana sourcingnya, terus ketika proses produksi juga tahu tentang penjadwalannya, tahu kalau kelebihan order harus dimaklun kemana, sampai ke pengiriman. Jadi tahu banyak hal gitu dari situ, tahu banyak hal dari mulai proses mendapatkan order sampai ke produksi dan pengiriman. Kemudian di tahun kedua karena waktu itu factory manajernya orang luar, orang Jepang, pindah dia. Resign lagi. Resign, saya menggantikan. Nah, gimana bisa mendapatkan kepercayaan pemilik pabriknya lah kasarnya? Pertama mungkin karena saya tahu proses dari awal sampai akhir. Itu pertama, kedua ya rasanya sih karena mungkin saya paling rajin lah. Salah satu bentuk rajin misalnya begini. Saya pulang datang paling pagi. Jam berapa tuh? Masuk tuh kan jam 8 di sana. Iya. Jam 8 saya jam 7 udah standby. Oke. Jam 7 udah standby. Terus pulang juga jam 5 jam 6 kan. Saya paling malam tuh jam 9. Ngapain? 10. Banyak kerjaan juga ya. Banyak kerjaan dan saya memang suka juga membantu yang lain. Misalnya divisi ekspor impor saya ngebantuin. Karena biasanya di garment itu udah biasa kalau ekspor sampai malam-malam begitu. Oke. Akhirnya jadi ngerti. Gitu. Jadi ya mungkin paling tahu lah mungkin di antara yang lain. Ya itu saya dikasih kesempatan itu. Selain itu mungkin juga ada hal yang mungkin bos saya tuh suka lah ya. Tanpa saya sadari tentu saja mengalir begitu saja. Karena saya sering pulang malam, sering gitu si barang maklunan itu datang malam-malam. Itu kan bukan tanggung jawab saya, harusnya untuk ngeberesin, masukin ke gudang, ngeberesin, ngitung gitu, ada orang gudang lah ya. Oh enggak, kalau malam-malam tuh udah dikunci, udah tertutup, paling satpam aja. Oh gitu? Ya, saya ikut ngebantuin gitu, suka ngebantuin masukin gitu ke gudang. Dan saya yang ngecek-ngeceknya gitu.
ya karena tanggung jawab itu mungkin yang membuat jadi akhirnya di situ juga hubungan baik tuh sangat dekat sama bos saya itu. Jadi orang kepercayaan. Bisa dikatakan begitu lah ya, sampai akhirnya bahkan saking dekatnya ketika saya resign pun saya dikasih hadiah kain 1 gudang itu. biar buat langsung buka toko itu. Pasti lu pas Kang Yudi resign juga dipertahankan banget dong. Kenapa resign kayak gitu? Ya, tapi di situ ada ini perpecahan. Ada perpecahan internal. Ada perpecahan internal shareholder lah. Ada perpecahan shareholder. Ya, jadi salah satu yang merekomendasikan akhirnya saya bekerja di perusahaan asing Korea. Malah bosnya ini yang merekomendasikan. Yeah. Setelah ya resign itu kan akhirnya nikah nih. Jadi nggak langsung diambil dong kesempatan itu? Enggak, langsung saya kerja di situ. Oh, jadi sempat kerja dulu yang di perusahaan Korea ini? Ya, yang Maklun di Indonesia. Maklun di Indonesia? Maklunnya di pabrik tetangga gitulah. Itu deket-deketan gitu si pabrik saya kerja pertama dengan pabrik yang kemudian saya maklunan si orang Korea itu. Ini berarti pabrik Korea atau cuma perusahaan Korea? Pabrik Korea? Di sana juga ada pabrik sih, tapi nggak maklunin di Indonesia. Salah satu maklunnya di Indonesia. Ya. Namanya apa? Miracle. Jadi pas tahun 2001 begitu resign, berarti Kang Yudi langsung hijrah ke Korea. Nggak hijrah ke Korea, masih di Bandung. Masih di Bandung. Tapi dia perusahaan Korea yang maklun ke Indonesia. Jadi ngurusin maklun yang di Indonesia ini dulu. Walaupun saya sering bolak-balik sih ke Korea itu, ke kantor pusat lah. Kantor pusat, tapi waktu itu masih yang bolak-balik yang di awal-awal tahun 2001 ini belum nikah nih sama Teh Yanti. Iya. Oke. Terus akhirnya nikah. Sampai 2005 lah saya bolak-balik itu Korea Indonesia 3 bulan, sebulan. Kemudian di 2005 itu saya dapat visa jangka panjang. Menetaplah di situ 2005. Menetap di situ. Oke, menetap di situ akhirnya keluarga diboyong juga nih. Ya, 10 bulan kemudian sebetulnya karena urusan visanya yang agak sulit waktu itu. Jadi 10 bulan menyendiri dulu nih di negeri orang. Ya. Oke, berarti dari tahun 2001 sampai 2005 bolak-balik Korea. Nah, sekalinya ke Korea tuh berapa lama? 3 bulan. Jadi 3 bulan baru pulang ke Indonesia. Pas Indonesianya berapa lama? Sorry, rentang tahun berapa tadi? Yang 2001-2005 kan bolak-balik nih, udah nikah juga kan? Lebih lama itu. Di sana kan paling 3 bulan, 2 bulan, sebulan. Karena bisa pakai visa jangka pendek selalu. Oke. Berarti sering juga di Korea, terus balik lagi ke Indonesia untuk ngurusin yang maklunan dia di sini. Istri nggak keberatan tuh waktu awal-awal? Masih pengantin baru kan? Ya mau nggak mau lah ya. Malah ketika di Korea pun sebetulnya sering ditinggalin. Karena ketika saya di Korea, saya sering traveling malah ke Eropa 2 bulan. Belajar apa lagi? Ekspor? Pameran. Oh, pameran, oke. Pameran dan customer visit. Pamerannya sih paling semingguan. Tapi sisanya customer visit. Karena kalau sekali datang ke Eropa itu, ke Jerman, ke Belanda, ke Swedia. Ya customer yang ada di Korea lah. Jadi maksudnya Teh Yanti itu sendiri waktu nikah sama Kang Yudi bukan cuma ditinggal kadang tiap 3 bulan atau tiap berapa bulan ditinggal, tapi juga bukan hanya ditinggal ke Korea tapi ditinggal keliling kota-kota itu, negara-negara itu juga. Iya, waktu istri saya tinggal di Korea tuh. Oh, gimana istrinya kok udah tinggal di Korea? Iya, istri saya udah dibawa ke Korea. Oh, yang tahun 2005 nih, ya, udah banyak lagi. Iya. Yang tahun 2005 itu tetap masih ditinggal-tinggal. Sering ditinggal-tinggal. Oke, gila juga ya. Itu udah punya anak? Udah. Wah, anak diboyong sana juga. Sekolah di sana? Iya, sekolah di sana. Berarti yang waktu di tahun 2001 ini kan masih di Indonesia ngurusin. Itu jabatan pertamanya apa? Udah country manager. Country manager Dan 2005 pindah ke Korea. Itu megang ekspor import sebetulnya. Ekspor import karena kenapa import? Menghandle yang tadi maklum di Indonesia tuh. Iya, Indonesia ke Korea kan jatuhnya import. Import termasuk yang sourcing material dan spare part. Itu importnya, ekspornya saya ngebantu divisi ekspor. Disitulah saya mulai belajar tentang sales ekspornya. Sama yang pameran-pameran juga yang di negara-negara lain. Ya. Untuk mendapatkan customer dari luar negeri. Ya. Nah, ketika di Korea itu pas udah kerja di Korea, mingle-nya kan bergabungnya dengan orang-orang Korea. Ada ini nggak sih, ada kayak culture shock atau ada mungkin dari segi gesekan dari rekan kerja yang ini siapa nih tiba-tiba jadi country manager,
Malah regional manager ya. Regional manager, orang Indonesia. Pastilah, karena biasanya kan kebanyakan yang kerja di Korea itu yang bekerja di pabrik lah, di produksi gitu, tukang angkut-angkut. Sementara saya ketika datang sebetulnya sih saya udah dikasih meja yang dekat dengan direksi gitu. Jadi pasti banyak orang yang kaget, orang Koreanya. Dia sempat cemburu lah begitu lah ya. Gesek-gesekan yang terjadi itu, misalnya saya dapat order nih, order saya itu nggak diperhatiin sih sama orang-orang produksi. Kan kita proses pencelupannya maklum tuh. Jadi setelah bikin kain di kita harus masukin ke truk untuk dikirim ke maklunan. Itu kalau order saya nggak ada yang ngerjain, nggak dimasukin ke truk gitu, nggak dikirim-kirimin. Jadi kayak disengaja ya? Bisa dikatakan begitu. Ya, akhirnya saya terjun sendiri tuh. Sampai kemudian mereka malu, akhirnya ngebantuin. Setelah kain berwarna, kan harusnya dikirimin ke bagian cutting kan, dipotong kan? Iya. Dipotong untuk kemudian dijahit. Itu didiemin tuh, masuk gudang nggak dikirimin ke tempat ini, potongan, cutting. Itu yang rese orang headnya, kan pasti ada headnya dong? Atau apanya sih kok sampai bisa dikatakan dilakukan pembiaran kayak gitu? Bisa dikatakan semua. Karena itu kan perusahaan kecil, cuma 20 orang kan timnya. 20 orang timnya, tapi karyawannya? Iya, karyawannya 20 orang. Oh, karyawannya 20 orang 20 juga. Orang termasuk jahitnya ya. Harusnya kan setelah datang kain dikirimin kan ke tempat cutting. Ini enggak. Jadi saya kasih contoh. Jadi saya manggul-manggul gitu. Sampai kemudian mau ekspor juga. Kadang-kadang ya bukan kadang-kadang, saya sering kali harus ngebantuin, nunjukin, ngasih contoh lah, masukin ke kontainer. Tapi ada hikmahnya tuh, karena saya sering kali ikut ke lapangan, setiap kali saya komunikasi dengan customer, mereka happy karena saya cepat ngejawabnya. Ngerti alurnya. Iya, saya tahu persis. Misalnya mereka ada order sekian, gimana packagingnya masuk satu kontainer, kalau packaging kayak gini bakal masuk berapa, model kayak gini. Jadi saya cepat sekali tuh. Kalau yang sales yang lain kan harus nanya dulu tuh di lapangan. Kalau saya sih ya karena ngikutin tadi. Berarti jadi kayak Kang Yudi itu sebenarnya kalau yang saya lihat tuh gigih banget ya, gigih, konsisten, dan rajinnya itu curiosity-nya loh, ingin tahu semua alur sampai akhirnya hikmahnya jadi ngerti segala macam. Terus kan kalau saya lihat dari resumenya Kang Yudi nih, dari Miracle kan sempat pindah ke Wheelbase kan? Itu ceritanya gimana sih? Miracle ini kan perusahaan keluarga. Dalam satu kesempatan gitu, ada satu pertengkaran adik kakak ini. Oke. Karena pertengkaran, akhirnya sama kakak sulungnya diputuskan untuk dijual. Jual aja lah perusahaannya. Ya, dijual perusahaannya. Yang saya dapat pelajaran itu pertama, karena mereka itu tertib administrasi, ya tidak mengalami kesulitan untuk mencari pembeli untuk kemudian diaudit. Iya. Hanya butuh waktu 2-3 bulan lah dari sejak pertengkaran itu, terus kemudian akhirnya dibeli sama perusahaan yang lain. Itu perusahaan konglomerasi yang banyak unit bisnisnya lah. Yang salah satu unit bisnisnya yaitu Home Textile itu. Akuisisi ini Kang Yudi juga banyak terlibat dong ya kan? Kang Yudi juga ngerti, pernah ngambil brevet itu yang financial dan pajak juga gitu? Ya kalau pajaknya kan beda, tapi beda. Ininya secara finansialnya. Jadi saya tahu di situ, oh begini goodwill tuh gitu kan. Dulu kan hanya sekedar di atas kertas secara definisi kan. Iya. Sekarang ngalamin, oh nilai perusahaan sekian ketika dijual jadi berlipat gitu. Oh ini yang namanya goodwill misalnya. Banyak lah yang saya dapat pelajaran gitu dari proses kejadian itu. Di Wheelbase ini jabatannya apa? Nah di Wheelbase ini jabatan pertama itu ya megang unit business manager yang itu Home Textile itu. Karena tadi perusahaan keluarga tuh nggak ada yang ngikut tim intinya. Iya. Jadi saya yang memegang jadinya. Megang unit bisnis itu. Home Textile. Ya. Yang tadinya dari si Miracle itu. Oke. Wheelbase mengakuisisi itu tahun 2006. Wheelbase itu perusahaan yang ada beberapa unit bisnisnya lah. Ada unit bisnis fashion gitu, ada yang home textile. Nah untuk yang home textile-nya pindah ke Serang. Yang untuk garmentnya, fashionnya pindah ke Subang. Oh itu di tahun berapa pindahnya? Tahun 2007. Jadi udah setahun. Fashion dulu. Oke, fashion dulu pindah ke Fashion dulu 2007.
Kemudian 1 tahun kemudian 2008 yang home tekstilnya pindah. Nah, oke. Berarti tahun 2006 dan 2007. 2007 akhirnya Wilbest buka yang fashion kan di Subang. Yes. 2008-nya Wilbest pun akhirnya buka yang home tekstilnya dipindahinnya dari Korea itu ke Serang. Iya. Nah, berarti kan Kang Yudi masih bolak-balik kan ya? Iya. Dari Korea, Indonesia mungkin berapa bulan, balik lagi ke Korea, istri tinggal sana, anaknya tinggal sana. Betul. Nah, sampai akhirnya Kang Yudi bisa menetap di balik ke Indonesia itu gimana ceritanya? Ya karena basis produksinya udah ada di Indonesia, akhirnya ya saya ngikut ke Indonesia, ikut pindah ke Indonesia. Pindah ke Indonesia ke yang Subangnya apa yang ke Serang ya? Bolak-balik sebetulnya. Oh, jadi masih ngurusin dua ini, Subang sama Serang nih? Ya, walaupun Oke. konsentrasi utama lebih ke yang di Serang. Oke. Saya sempat tinggal di Serang gitu, rumah malah ada di Serang dulu. Oh, istri? Istri di Jakarta. Oh, tapi yang akhirnya sampai benar-benar full pindah itu tahun berapa? Ke Indonesia nih, ke Indonesia. Yang 2009 pertengahan. 2009 pertengahan, istri udah di Jakarta, Kang Yudi di Serang. Yes. Waduh, berjauhan terus. Oke, lalu? Ya dari situ Wilbest ini ngambil keputusan untuk tidak melanjutkan home tekstilnya. Yang di Serang. Yang bisnis microfibernya ya. Tapi aktivitas produksinya masih tetap berjalan karena si produksi kain ini kan untuk bisa berbagai macam, termasuk untuk nyuplai yang ke Subang. Yang fashionnya. Ya, yang fashion di Subang itu lebih ke garment. Itu Ya. dia supaya ke kayak toko-toko butik-butik gitu ya? Baju-baju jadi? Oh, brand-brand ini sih kayak Gap, Old Navy, Target, Walmart. Oh, oke. Nah, Kang Yudi waktu di Subang itu jadi lebih kerjanya ngapain aja di Subang dan di Serang? Kalau di Subang mulai dari nyiapin ini tanah untuk ngebangun pabrik, ngebangun konstruksi pabrik yang sesuai dengan standar audit dari buyer. Kalau di Serang itu joint venture dengan perusahaan produsen kain yang sudah ada sebetulnya. Hanya menambahkan item artikel yang biasa kita produksi. Terus juga kalau kayak bikin pabrik itu memang Kang Yudi paham banget gitu apa mesti peletakannya gimana, apa jarak ini mesin ke ini atau ke WC-nya apa atau kayak model pabrik kosmetik gitu kan sampai pintu aja mesti dibukanya kemana. Itu sama. Jadi ya berdasarkan standar audit K3 salah satunya. Itu Kang Yudi belajar semua gara-gara dari pengalaman aja ya? Ya, Gila. itulah yang menjadi ya bekal lah bisa dikatakan begitu untuk ketika saya harus ngebangun pabrik sendiri. Ada pengalaman tuh. Nah, akhirnya kan Kang Yudi bikin perusahaan sendiri itu di tahun 2008 ya kalau nggak salah. 2008 tuh formalnya Desember, efektifnya 2009. Nama perusahaannya? PT Mipako Varela. PT Mipako Varela. Ya. PT Mipako Varela ini perusahaan atau pabrik? Awalnya bisa dikatakan trading lah. Secara formal mah karena kita beli produk jadi. Dan juga akses-aksesnya udah tahu semua ya, udah Ya. tahu suppliernya siapa, mau ekspor juga gimana. Ya. Jadi awalnya itu trading. Sampai akhirnya berarti Kang Yudi bikin pabrik juga untuk memproduksi. Ya. Bikin pabriknya di? Di Serang sebelah pabrik itu ada. 2011 ngebangun di Bandung. Karena saya orang Bandung sebetulnya. Nggak betah lah di Serang, keluarga kan orang Bandung asli juga. Oh, oke. Nah, berarti sempat ada proses transisi dari resign juga dari si Wilbest ini ya? Iya. Akhirnya kenapa memutuskan resign saat itu? Secara formal sebetulnya sih 2009 pun saya tidak boleh lah resign itu. Jadi saya ngebantuin tetap. Sampai 2014 bahkan sebetulnya ngebantuin itu. Ngebantuin padahal saya udah punya perusahaan sendiri, mereka juga tahu. Tapi ada professional fee-nya lah ya. Ya, Tetap dibayar lah, ya nggak sih? gitu. Ya, yang di Subang itu saya bolak-balik tuh, Subang, Serang, dan ada juga yang dimaklumin ke Sukabumi, ke Bogor. Gitu. Jangan-jangan sekarang pabriknya Kang Yudi juga jadi subkonannya Wilbest lagi? Kebalik malah Oh, sekarang. kebalik. Saya nyapun ke salah satu factory yang mereka punya. Oh, oke. Nah, Kang Yudi sendiri kan berarti sudah memiliki bekal pengalaman yang begitu banyak ya, mulai dari skill sampai skill lapangan pahan, kemudian yang financial juga akhirnya ngerti juga karena banyak belajar juga kan. Nah, menurut Kang Yudi sendiri ketika akhirnya memulai usaha sendiri, apa sih yang paling penting untuk seorang calon pengusaha UKM dulu lah ya, memulai bisnis itu apa aja sih? Apa yang mesti mereka punya gitu loh?
Menurut saya tuh setiap organisasi bisnis baik kecil maupun besar itu harus ada 4 pilar utama lah ya kalau boleh saya katakan begitu. Pertama, pilar skill yang dibangun dari skill menghadirkan produk. Pilar produk. Ya, baik produknya fisik maupun non fisik sebetulnya. Baik produknya dikerjain sendiri maupun di subkon. Yang kedua, kemampuan marketing lah, menjualnya gitu. Iya. Ketiga, pengelolaan keuangan. Dan kalau mau misalnya memang membesar ya harus punya skill pengelolaan SDM. Tantangan terbesar di tiap pilar ini tentu saja berbeda. Misalnya yang utama di SDM yang sepanjang pengalaman saya sih yang paling penting itu di rekrutmen itu nomor 1 sih, karena secanggih apapun sistem yang kita miliki kalau rekrutmennya kurang baik agak capek begitulah. Yaitu pertama. Kedua, keuangan juga ini yang sering kali diabaikan ya. Kalau saya lihat di teman-teman kebanyakan UKM itu mereka hanya berfokus pada omset gitu. Kalau saya lihat juga seminar di mana-mana itu ngomongin omset gitu. Padahal kalau udah omset datang, ngelolanya gimana? Ya percuma juga omset besar tapi banyak bocor misalnya. Kayak gue kayaknya secara kertas untung nih, tapi duitnya mana gitu. Betul. Bahkan ketika misalnya kita menargetkan omset naik 10 kali lipat misalnya, kan harus ada perhitungan-perhitungan. Pertama, emang modalnya kita punya? Kalau nggak punya, sumber apa yang harus kita punyai? Entah itu katakanlah lewat berhutang, kan cuma 2 tuh secara akuntansi itu sumber modal, berhutang atau kerjasama usaha, modal. Iya. Atau harus juga dari Indonesia, percuma omset naik 10 kali lipat tapi biaya juga naik 10 kali lipat. Ya percuma juga ya. Terus yang juga diabaikan tuh urusan pajak tuh. Seringkali ketika kita menargetkan naik misalnya berlipat-lipat, aktivitas promosi juga naik berlipat-lipat tuh. Iya. Apakah itu bukan berpotensi diketahui oleh orang pajak? Tips untuk mengelola keuangan tuh deh buat para yang masih mungkin omsetnya 10-20 juta. Kan kita juga harus tertib dari sejak omset masih minim dulu kan, walaupun cuma 3 juta, 4 juta. Ada nggak tipsnya? Paling penting itu pertama jelas memisahkan lah. Misahin ya keuangan pribadi dan dan usaha. Yang sebetulnya itu bisa kita belajar dari bentuk organisasi usaha. Seringkali kan banyak pertanyaan tuh, milih CP atau PT. Padahal itu sesuatu yang berbeda kebutuhan. CP adalah ketika saya punya uang, Christina punya skill gitu dan waktu untuk mengelolanya, ayo kita bekerja sama. PT, saya punya uang, Christina punya uang, terus kita menjadi pemilik, kemudian kita menunjuk siapa yang jadi pengelola. Yang masing-masing punya hak dan kewajiban yang berbeda. Sebagai pemilik, ya kita hanya punya hak dari profit share. Tapi ketika kita terjun jadi pengelola, maka kita juga punya hak dari katakanlah gaji. Gitu. Dari situ kita harusnya juga belajar ya bahwa sebagai pemilik, kalau misalnya ikut mengelola ya sisihkanlah gaji sesuai kebutuhan yang kita perlukan. Gitu. Jadi iya benar-benar. Jadi balik lagi kayak kesalahan para pengusaha itu adalah ketika semuanya tuh ditumpukin ke satu rekening, ngambil duit keluarga atau buat belanja rumah tangga dari situ, bayar supplier dari satu rekening itu. Sulit itu nanti ketika dianalisa. Sulitnya ya gimana bisa menganalisa kinerja usaha kita kalau misalnya uangnya campur aduk ya, untuk menghitung tingkat keuntungan, kesehatan kas, kemampuan kita berhutang, termasuk efektivitas operasional. Tapi sekarang kan kalau di online shop gitu, misalnya satu toko, demi kemudahan transaksi kan dia buka rekening ada di BCA, ada di Mandiri, ada di BNI. Nah itu cara ngitungnya gimana kalau bukan dari satu rekening? Itu berarti semuanya dilaporkan ya? Maksudnya kayak semuanya di data gitu, maksudnya beda-beda rekening, beda-beda bank juga. Ya nggak ada masalah. Pokoknya prinsipnya nggak membedakan kebutuhan pribadi dan kebutuhan usaha aja. Oke, jadi bagusnya justru kalau mau biar memudahkan pemeriksaan audit, ya udah tiap bulan kita ngambil aja misalnya saya mau ngambil gaji 10 juta gitu ya. Itu langsung rekening terpisah sendiri gitu kan. Sebaiknya begitu. Dari Kang Yudi sendiri kan sampai bikin Vinata ya. Vinata ini sebuah software yang akhirnya membantu UKM itu untuk bisa apa aja sih? Pertama, menghasilkan laporan keuangan. Laporan keuangan itu kan ada laba rugi, neraca, arus kas, sama perubahan modal. Yang untuk kemudian dari laporan keuangan ini dianalisa, kita disebut sebagai diagnosis.
keuangan, diagnosis kesehatan usaha, software accounting, software pajak, software inventory, software payroll. Nah di kita tuh disatuin. Jadi satu kali input menghasilkan banyak laporan gitu. Jadi udah tahu dengan sekali input ini, gue mesti bayar pajaknya sekian. Ya. Laporan keuangan, rugi labanya, profitnya sekian. Tuh. Yang sering kali kebalik tuh biasanya di teman-teman pelaku usaha mikro khususnya bingung ngebedain antara laporan kas dengan laba rugi itu. Biasanya begitu. Oke. Nah di kita itu di-guide orang secara feeling lah begitu, asal tahu uang keluar masuk aja. Nanti sistem yang akan meng-guide. Walaupun itu misalnya sistemnya langsung udah bisa ngebedain yang mana liabilities, yang mana aset kayak gitu. Jadi kayak udah kepecah sendiri gitu. Jelas. Ya jadi Pinata itu membantu pengelola keuangan usaha untuk menganalisa kesehatan keuangannya dan kinerjanya. Dan sebetulnya lebih dimudahkan karena di sistem itu hanya ngelihat warna-warni lah. Kalau misal ada 3 warna, hijau, kuning, merah. Jadi kalau hijau berarti sehat tuh kondisi kinerjanya, kondisi kesehatan keuangannya. Berarti kita fokus di hal yang lain. Kalau kuning, mulai tuh lihat-lihat. Apalagi kalau merah, harus dianalisa tuh kenapa bisa jadi merah. Oh berarti dari Pinata ini ada kayak simbol-simbol untuk kayak kasih sinyal ya? Alarm gitu ya. Kesehatan kasnya misalnya tidak mampu membiayai untuk sampai 2-3 bulan ke depan misalnya. Itu langganan tahunan atau software kayak install di komputer atau bisa berapa komputer kayak langganan. Khusus untuk mikro kita gratisin selamanya tuh. Maksudnya gratisin tuh jadi kayak tetap ada pembayaran sekali? Enggak, kalau yang untuk mikro tuh gratis. Saya masih mikro loh, saya gratis ya. Tapi kelihatan tuh kan dari pada saat nginput omset otomatis nanti sistem akan menolak kalau misalnya lebih. Iya. Karena kan secara undang-undang tuh kategori mikro itu cuma 300 juta ke bawah ya. Per bulan? Per tahun. 4,8 M? Enggak, mikro itu 300 sampai 2,5 kecil, 2,5 sampai 50 menengah, 50 M ke atas besar. Kalau di pajak cuma ada 3 kategori, 4,8 ke bawah itu mikro kecil, 4,8 sampai 50 M menengah, dan 50 besar. Oh jadi sebenarnya itu 2 levelnya berbeda ya antara urusan pajak sama urusan penyebutan mikro? Ya. Jadi kalau yang mikro yang sebenarnya sampai mulai dari 300 juta sampai 2,5 M setahun itu kecil. Masih kategorinya kecil. Tapi kalau di pajak selama cuma 3 masih kategori. Oke. 4,8 sampai 50, di atas 50. Menurut Kang Yudi itu apa sih kiat-kiatnya ya? Kalau kan banyak sekali lah usaha UKM tuh yang ingin sekali go internasional ya. Ada nggak tips-tipsnya biar bisa go internasional itu gimana? Yang pasti harus menentukan ke pasar mana ya, perlu kita cocok ke pasar mana. Pasar mana atau kayak ke kategori audience apa, kayak cewek, cowok kah, atau ke mid low atau? Biasanya sih kalau ekspor B2B ya. Oh B2B. B2B. Kita langsung berhubungan dengan importer distributor biasanya. Dan secara proses bisa dikatakan sih lebih simpel sebetulnya daripada yang lokal gitu ya. Bisa dikatakan begitu karena komunikasi ya cukup lewat, yang pengalaman saya lewat email aja. 90% customer kita itu ya banyaknya hanya komunikasi lewat email. Tapi untuk urusan izin distribusinya segala macam itu kan kan private label, jadi label si pembeli. Oh. Jadi yang ngurusin izin distribusi ya yang si importer. Kecuali kita mau membangun brand sendiri. Nah, itu agak challenging tuh. Agak kompleks itu. Tapi kalau hanya sekedar ngejual dengan private label itu jauh lebih mudah. Jadi tentukan dulu nih, kita mau membangun brand di negara orang dan harus mempertimbangkan ini resourcesnya, apakah kita punya cukup resources untuk ngebangun brand sendiri di sana. Ya segala macam lah resourcesnya. Atau cukup hanya mengontak importer distributor. Ini jauh lebih mudah. Dapat data komunitas importer distributor di negara-negara itu dengan apa, pameran? Banyak sumbernya. Dulu sih ya lumayan efektif, itu juga tergantung negara ya. Kalau misalnya kayak ke Eropa udah sangat familiar, mereka hanya komunikasi lewat email juga. Tapi mungkin ke Amerika ya ada beberapa yang masih efektif harus face to face gitu atau lewat pameran. Tapi saya pikir pengalaman saya sekali lagi itu lebih enak ke Eropa. Biar dia mengetahui bisnis kita mesti nyantumin bisnis kita di mana. Kan dia pasti pas ngontek pasti tahu kita dari
entah Google atau apa kali kan? Ya, apapun sebetulnya mah. Dalam konteks saya biasanya sudah tahu produk saya ini terkategori produk apa. Dan biasanya itu suka ada pameran-pamerannya. Saya lihat pameran apa yang ada di luar negeri itu, kemudian saya kunjungi websitenya, saya liatin daftar eksibitornya, pesertanya, begitu. Daftar pesertanya dari situ ya kita offering, entah itu lewat si panitia atau langsung ke perusahaan itu. Kalau misalnya memang mereka open gitu ya untuk menerima email si daftar list eksibitor itu, ya kita tawarin kita ada produk ini. Jadi kita mau pameran di sana gitu. Pasti ada izin-izin kayak ada izin usaha segala macam harus lengkap dong. Oh itu basic lah ya. Basic lah ya. Oke. Berarti balik lagi kan kita harus menentukan target pasar yang dibidik. Jadi B2B. Jadi kita harus tahu dulu kita mau masuknya ke negara mana. Lebih ke faktor negara mana dan apakah produk kita kayaknya bisa laris di sana gitu kali ya. Oke. Nah dari pabriknya Kang Yudi sendiri cuma khusus untuk jualan kain lap. Jelek banget sih ngomongnya kain lap. Ya, bisa dikatakan 80% mesin uang kita tuh dari sana sebenarnya. Jadi bukan kayak misalnya gue mau makan baju nih, belum bisa sampai ke sana ya. Kita tidak mengkhususkan diri. Ada sih sebetulnya saya ngebangun lagi divisi yang lain, tapi itu bukan orientasi ekspor, itu buat buat lokal aja. Oke. Nah kalau itu kan untuk internasional berarti mesti sering ikut pameran. Nggak mesti ikut pameran loh. Iya, jadi lewat jalur mana? Tadi yang tadi kita hanya ngontak itu list eksibitornya aja, justru kita nawarin ke si eksibitor. Oh, ke eksibitornya. Oke, paham. Karena terlalu mahal kalau pameran. Booth-nya apalah belum bawa angkut-angkut. Iya. Dulu kita melakukan itu, tapi ya setelah kita banyak belajar, tanpa harus datang jadi pameran juga. Sekarang sih relatif mudah, terutama ke Eropa. Banyak sih yang jadi sumber itu. Bisa minta ke Departemen Luar Negeri juga ada, atau perwakilan kedutaan kita di sana juga ada. Mintanya via email doang? Bisa. Langsung dikasih? Bisa lah. Tugas mereka lah harus ngebantu kita. Gila ya, kadang tuh kita kayak kalau nggak tahu jadi ngerasanya ribet, padahal kalau tahu simple banget ya. Simple. Tapi karena begitu simple juga hilangnya. Itu salah satu resiko ekspor untuk ke importer distributor tuh, karena mereka punya banyak pilihan kan. Oh iya. Jadi belum tentu juga langsung ada yang respon gitu kan. Yeah. Karena Nah sekarang itu kan kalau untuk go internasional. Kalau kiat-kiat bisnis yang lain ada nggak? Biasanya sih kalau saya ditanya, saya selalu bermula dari menentukan ya target keuangan dulu lah ya. Target keuangan maksudnya target ingin mencapai duit berapa, omset berapa? Exactly. Ya ingin dapat uang berapa. Yang biasanya itu dihubungkan dengan ya target keuangan personal, untuk kemudian kita masukkan target pribadi ini ke target usaha kita. Contoh dasar dikit ya. Ya misalnya kita dulu nih, saya suka buat ini list gitu, daftar keinginan kebutuhan lah gitu. Sampai beberapa tahun kemudian, bahkan kalau dulu saya sempat bikin sampai ke usia pensiun tuh ingin dapat berapa lah uang gitulah. Gampangnya untuk hidup cukup gitu, karena beda-beda kan setiap orang. Dari situ kita bisa tahu, berarti per satuan waktu, per tahun, per bulan kita harus dapat berapa nih. Nah itulah yang dijadikan patokan ke target usaha kita. Dari situ kita analisa kebutuhan sumber dayanya, baik modal, orang. Setelah menentukan sumber daya apa yang kita harus miliki, ya kebayang tuh tindakan-tindakan apa yang harus kita lakukan. Gila, terencana banget. Ya 3 tahap sih kalau menurut saya sederhananya gitu. Walaupun mungkin saja tidak sederhana ya, tapi ya kalau coba disederhanakan lah, begitulah menentukan berapa yang kita inginkan, kemudian menentukan sumber daya apa yang harus kita miliki, termasuk modal nanti ketahuan. Jadi sebenarnya itu balik lagi lebih ke faktor kali ya. Faktor kali kayak dalam artian kalau misalnya saya mau omsetnya 300 juta sebulan, berarti dalam sehari kasarnya mesti ada 10 juta ya nggak sih omsetnya? Ya, di-convert biasanya sih ya kalau misalnya produk ya tinggal di-convert berapa produk itu. Berapa produk yang mesti terjual. Oke, ternyata produknya mesti 1000 sehari, berarti 1000 sehari. Tim packing, tim produksinya, tim yang pengiriman, jadi akhirnya termetakan semua lah. Ya, kalau misalnya kita produksi sendiri kan jadi bisa ketahuan tuh.
mesinnya apakah cukup nggak? Iya. Kalau nggak cukup, beli atau subkon sebagian misalnya. Nah berarti sekarang Kang Yudi sendiri udah punya perusahaan tuh ada 4 kan? Pertama yang Mipako tadi ya. Ya, Mipako Varela. Banyak banget soal perusahaannya. Terus ada lagi PT Enko Mereka Sintesa. Ini akhirnya pabriknya ya. Perusahaan kimia ya. Perusahaan kimia untuk lebih ke pewarnanya ya. Ya, fokusnya di sana sih. Nah terus balik lagi ini juga yang interesting adalah ngerekrut tim. Berarti ketika bikin pabrik, berarti kan mesti ngerti nge-hiring orang yang ngerti research and development, orang labnya. Kang Yudi cuma bikin lowongan aja gitu terus ada. Sebetulnya gini, kalau di produk saya karena sedemikian simpel, nggak begitu sulit sih sebetulnya. Nggak terlalu butuh orang lab justru. Enggak, karena kebanyakan ya produksi lap Handu kan gitu-gitu aja sebenarnya dari tahun ke tahun. Paling tinggal celup-celup penyedang itu yang pewarnanya itu. Dan ya? itu pun udah fix kan, udah ada formulanya. Udah ada formulanya, nggak perlu lagi riset apa-apapun. Nah, apa sih dari etos kerja yang Kang Yudi dapat dari waktu masih kerja di Korea yang akhirnya Kang Yudi bawa ke perusahaan Kang Yudi sendiri? Apakah dari semangatnya, apa dari rajinnya, atau mungkin dari alur apanya? Kan mungkin pasti ada yang berbeda dong. Saya ngerasa bahwa ya IQ kita nggak jauh-jauh amat lah ya. Sama pinternya lah. Yang gitu. Makan juga nggak beda-beda amat lah iya, gitu ya. Makan nasi juga. Tapi yang membedakan ya itu sikap kerja mereka itu dibangun dengan penuh disiplin, serius gitu ngelakuin sesuatu tuh. Itu yang saya rasakan dampaknya bisa kemana-mana, hanya berbekal satu aja, serius aja. Baik dalam banyak hal. Ke administrasinya lebih rapi, ngerjain ketika proses produksi kualitasnya juga lebih terjaga, kecepatan pengiriman juga lebih terjaga. SOP-nya jelas lah ya, standar operating procedure-nya. Iya, meskipun belum tentu semua perusahaan juga punya SOP. Iya. Tertulis gitu ya. Tapi sudah jadi bawaan mental mereka aja, serius gitu bekerjanya itu. Dari Kang Yudi sendiri juga menularkan nggak jiwa kegigihan Kang Yudi? Maksudnya ini loh, kalau kerja tuh jangan perhitungan. Kalau kerja tuh kalau bisa tahu proses lah gitu, dari ujung sini ke ujung sana. Ya, hal yang paling bisa saya lakukan ya memberi contoh datang paling pagi. Sampai sekarang selalu datang jam 7 pagi. Basically. Pulang malam juga. Paling malam. Oke, Kang Yudi, ada nggak sih kayak mungkin biasanya nih orang tuh suka ada pegangan kayak entah itu kata-kata yang melekat di benaknya lah atau mungkin kata mutiara atau apa yang Kang Yudi sendiri itu ngerasa itu quote itu benar gitu loh. Pas waktu kuliah saya pernah ngebaca satu quote, kesuksesan atau keberuntungan itu adalah campuran antara persiapan dan kesempatan. Maksudnya ya kesempatan itu hanya hadir pada orang-orang yang sudah siap. Dan saya tuh ngalamin persis gitu. Dan sering kali malah dari mulai ketika pertama kali karena saya paling siap melakukan pekerjaan-pekerjaan, ketika ada kesempatan jadi factory manager ya saya dapat keberuntungan itu karena udah siap, udah ngerti semuanya ya. Gitu ya. Begitupun ketika di Korea begitu, ketika ada proses akuisisi karena saya banyak ngalamin pekerjaan ini itu, yang paling siap bertanggung jawab menghandle proses akuisisi itu ya saya. Begitupun ketika saya mulai membangun perusahaan sendiri karena sudah banyak persiapan, jadi ketika tiba-tiba ada order besar begitu, saya sudah siap, sudah sangat begitu gampang. Sampai terakhir saya ada kesempatan pekerjaan ke B2G gitu, ke pemerintah Indonesia. Business to government ya. Ya karena saya udah persiapannya sudah lumayan. Ya dengan sangat gampang saya handle gitu, itu 30 kontainer terus sekali gila ordernya. Ya alhamdulillah lah. Karena persiapan, ya lakukanlah persiapan sebaik mungkin karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi di depan ya. Kesempatan apa yang akan kita raih gitu. Yang kita bisa lakukan, fokus pada apa yang kita miliki tanpa perlu menyalahkan nasib lah ya, seperti yang saya alamin gitu. Walaupun lahir di lingkungan yang kurang baik, tapi Kang Yudi itu bertanggung jawab lah sama nasib Kang Yudi sendiri gitu ya. Ya. Bukan menyalahkan Begitulah. eksternal kan. Karena sekarang banyak juga kan yang masih suka pembenaran gitu. Aku tuh dari keluarga broken home, jadi mama dong kalau aku kayak gini, misalnya ada kayak gitu kan. Atau bahkan Kang Yudi juga bisa dibilang orang tua bercerai waktu kelas 2 SD ya. Jadi semuanya balik lagi ke diri kita sendiri, bahwa kita lah yang menentukan nasib diri kita sendiri, ya nggak sih? Siap. Gitu.
thank you banget ya Kang Yudi buat waktunya. Sama-sama. Luar biasa Terima kasih. banget. Semoga yang nonton kisah Kang Yudi dan tips-tips dan kiat-kiat bisnisnya itu juga terinspirasi. Komen ya guys, apa sih yang paling menginspirasi dari kisahnya Kang Yudi dan kira-kira apa yang akan kalian lakukan setelah menonton video ini. Oke, jangan lupa juga subscribe, jangan lupa juga jempolnya, komen, dan share video ini jika kalian rasa bermanfaat. Gitu aja Kang Yudi ya. Siap. Oke guys, saya Kristinali. Saya Yudi. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye! Tidaklah masalah berapa kali kita gagal. Tidak penting berapa kali kita hampir berhasil. Kecewa karena gagal itu masih jauh lebih baik daripada menyesal tanpa melakukan sesuatu. Yang perlu kita lakukan hanyalah belajar dari kegagalan itu dan dari orang-orang di sekitar Anda, dan yakin kalau kita pun bisa bangkit. Janganlah takut dengan kegagalan, karena jalan menuju kesuksesan adalah dengan selalu mencoba setidaknya 1 kali lagi. Dan ketika kita mencapainya, semua yang tidak tahu kisahmu hanya bisa berkata betapa beruntungnya Anda.